Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aridwan dari kelas 222 PA. Sini saya akan mengerjakan paket tracer yaitu VLAN configuration. Di sini ya, objektifnya ada tiga, yaitu part 1 itu memverifikasi uh, konfigurasi VLAN yang bawaannya. Terus yang part kedua itu konfigurasi VLAN. Terus part ketiga itu memasukkan VLAN-nya ke port. Langsung aja kita ke part 1. Nah, step satunya itu display the current VLAN. Jadi kita akan memunculkan VLAN saat ini. Di S1 katanya ya. Kita akan komen untuk memunculkan semua VLAN yang telah dikonfigurasi secara default atau bawaan ya. Jadi semua interface-nya bakal masuk ke VLAN dengan ID 1. Oke, sekarang kita lihat di S1. Kita enable. Sekarang kita akan show VLAN brief. Oke, sekarang terlihat ya. Semua interface-nya atau port-nya itu masuk ke VLAN dengan ID 1. Oke, sekarang kita akan verify connectivity between PC on the same network. Jadi setiap PC itu bisa ping ke PC yang lain yang berbagi network yang berbagi subnet yang sama ya, atau dengan network yang sama. Jadi PC 1 bisa ping ke PC 4, 2 bisa ping ke 5, 3 bisa ping ke 6. Karena di sini ya, nah ini nih, ini networknya sama 10, ini juga 10, jadi dia bisa saling ping. Dan juga networknya ini 20, 172, 17, 20, ini juga sama 172, 17, 20, terus ini juga 172, 17, 30, ini juga 172, 17, 30. Jadi ini itu sama 3 sama 6, 2 sama 5, 1 sama 4 ya. Oke, terus ping to host on other network fail. Jadi kalau misalkan kita ping ke host yang lain yang ada di jaringan yang lain, network yang lain bakal gagal. Jadi apa benefit yang bisa VLAN provide to the network? Jadi dia bisa mengelompokkan ya, sama kayak ini. Jadi kita kelompokkan, ini adalah VLAN 10, ini VLAN 20, ini VLAN 30. Jadi kita membuat LAN secara virtual ya, walaupun secara fisiknya sama ya. Itu saya kelompokkan. Oke, mari kita coba dulu ping ya antar PC yang ini 1 ke 4. Nah, ini kita masukin IP yang PC 4-nya ya. Nah, ada reply, berarti ini udah berhasil. Terus PC 2 ke PC 5. Oke, kita masukkan IP PC 5-nya ya. Dan berhasil. Terus kita ke PC 3. Kita masukkan IP yang PC 6. Oke ya, berhasil ya. Sama kayak katanya tadi. Terus misalkan kalau kita ping ke host yang berada di network yang lain, maka dia akan gagal ya. Kita coba ke yang dari PC 3, kita coba ke PC 5 ya. Karena networknya berbeda. Yang ini 172, 17, 20, 25. Nah, agak terjeda dikit ya, jadi nggak selancar yang tadi dan dia memunculkan request timeout. Jadi memang tidak bisa terhubung ya. Oke. Terus kita lanjut ke part 2. Kita akan mengkonfigurasi VLAN.
Dan step satunya kita akan membuat nama VLAN di membuat dan menamai VLAN di S1 ya. Kita buka lagi S1-nya. Oke, jadi kita akan mengikuti VLAN yang ada di sini, konfigurasinya. Dan namanya itu case sensitif ya, jadi besar kecilnya kita harus ikuti dan harus sama persis gitu, sama ya yang ada di sini gitu ya. Oke, sekarang kita akan konfigurasi dulu, konfigur terminal. Saya biasanya pakai conf T ya, disingkat aja. Terus kita masuk buat ke VLAN-nya dan kita pakai ID. ID-nya 10. Terus kita baru kasih nama faculty atau staff. Nah, kita akan buat sisanya. Ini VLAN 20 students. Ya, caranya seperti biasa, masuk ke VLAN-nya, terus ID-nya berapa, baru kita kasih nama students. Oke, untuk step selanjutnya sama aja ya. VLAN 30, kasih nama. Oke, default. Terus VLAN 99, kasih nama management and not. Terus VLAN 150, kasih nama lagi voice. Oke, nah, sini kita suruh verify VLAN configuration ya di step 2 nya. Jadi kita akan pakai komen yang akan display VLAN nama, status, dan associate-nya ke port di switch yang berapa ya gitu. Jadi kita end dulu, lalu kita show VLAN brief. Nah ini ya, ini yang tadi sudah kita konfigurasi, sekalian kita nyamain ya sama ini. Namanya terutama faculty or staff 10, students 20, case atau default 30, manajemen dan native 99, voice 150. Oke. Lalu kita akan disuruh create the VLANs on S2 and S3 ya. Kita akan menggunakan komen yang sama dari step 1 untuk membuat dan menamai VLAN yang sama di S2 dan S3 ya. Oke. Kita akan ke S2, kita akan konfigurasi yang sama kayak tadi ya. Jadi kita akan enable dulu, habis itu konfigurasi terminal atau conf T. Lalu kita masuk ke VLAN 10 dulu, lalu kita kasih nama faculty or staff. Lalu kita ke VLAN 20, kasih nama students. Lalu kita ke VLAN 30, kasih nama guest default. Lalu kita ke VLAN 99, kasih nama manajemen dan native. Lalu kita ke VLAN 150, kasih nama voice, kita end. Sini juga ya harus verify ya, kita akan verify setiap selesai konfigurasi VLAN dan mengasih nama ya. Kita verify nya dengan show VLAN brief. Kita lihat ya, dan guest default manajemen native voice, kayak udah sama ya. Terus kita di S3 nya enable dulu conf terminal, terus kita ke VLAN 10, faculty or staff, terus VLAN 20, students, terus VLAN 30, name-nya guest default, terus VLAN 30, VLAN 99 ya, name-nya management and native.
lalu ke VLAN 150, name voice. Kita end, lalu kita lihat konfigurasinya. Oke, 10 faculty staff, 20 student, 30 guest default, 99 manajemen dan native, 150 voice. Oke, part 2 beres ya. Terus kita part 3, assign VLAN to ports, ya, assign VLAN to the active port on S2. Jadi kita akan masukkan VLAN ke port yang aktif di S2 ya. Kita ke S2. Oke, terus kita akan konfigurasi interface sebagai akses port dan kita akan masukkan VLAN-nya seperti berikut ya. Ini caranya sudah dicontohin. Kita konfigur terminal dulu, lalu kita masukin ini ya. Ini tuh kita masuk dulu ke interface-nya F0/11 ya. Interface kita bisa singkat jadi INT ya. Terus switch port mode akses buat ngatur mode ke akses ya. Oke, switch port juga kita bisa singkat sebagai SW ya. Ini SW mode akses. Terus SW akses VLAN 10. Nah, ini SW akses VLAN 10 kita untuk memasukkan VLAN mana sih yang akan kita asosiasikan dengan interface ini gitu. Dengan ID 10 ya, kita akan mengasosiasikan dengan VLAN ber-ID 10. Oke, habis itu kita langsung aja ya masuk lagi ke yang interface selanjutnya 018. INT 0/18. Oh ya, sorry, F-nya lupa. Ini kita tekan arrow atas ya biar komen yang sudah kita bisa akses lagi ya. Nggak perlu ngetik lagi. Kita akses dulu. Sudah kita mode akses. Kita masukkan ke VLAN 20 ya. Lalu kita masuk lagi ke interface 06 ya. Kalau kita mode akses VLAN-nya ke 30. Oke, terus kita end. Kita lihat lagi. Nah, ini udah ya. 011 ke 10, 18 ke 20, 06 ke 30. Oke. Terus kita step 2-nya assign VLAN to the active port on S3 ya. Kita akan menggunakan VLAN yang sama, akses VLAN yang sama ya. Di S2 ke S3 ya. Kita akan konfigurasi lagi ya. Akses port dan assign. Oke. Kita akan ke S3. Terus kita akan konfigurasi terminal. Terus kita akan masuk interface-nya F0/11, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Terus kita masuk lagi ke interface yang 18, kita mode akses lagi, terus kita switch port akses VLAN 20, kita ke interface 6, switch port mode akses, terus akses VLAN 30. Oke, kita cek lagi. Kayak ini ya, udah ya. Terus kita akan assign the voice VLAN to fast Ethernet 0/11 di S3. Jadi intinya berhubung di sini ada IP phone. Jadi bagaimana caranya biar IP phone ini paket data suaranya bisa terdeteksi di switch gitu ya. Biar koneksi ini juga nggak terhambat gitu. Oke, sekarang kita akan konfigur terminal lagi.
kita masuk ke interface F0/11. Nah, kita akan konfigurasi untuk yang IP port-nya ya. Jadi MLS, quality of service, terus class of service ya. Terus switch port voice VLAN 150. Oke, and kita lihat lagi show VLAN brief. Nah, ini udah ya ke voice yang FA011. Oke, di sini ada verify loss of connectivity. Ini untuk step terakhir ya. Jadi sebelumnya semua PC yang dengan network yang sama bisa ping satu sama lain ya dengan berhasil. Jadi study the output from the following command. Nah, di sini di S2 saat kita show VLAN brief, nah, kayak gini ya. Oke, sama ya. Terus, nah di sini kita suruh untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya ini, dan kita harus lebih memperhatikan untuk gig 011-nya ya. Nah, ini maksudnya yang ada di sini nih, yang nyambung ke switch 1. Oke, sekarang driving between PC 1 dan PC 4 katanya. Oke, kita ping dari PC 1 ke PC 4 ya. Yang dimana tadi itu berhasil kan. Nah ini nih, masih ada riwayatnya ya. Oke, kita coba ping dengan sama ya IP-nya ya. Nah, di sini request timeout. Padahal tadi sebelum kita konfigurasi bisa gitu kan. Nah, meskipun akses port sudah kita berikan ya kepada VLAN gitu, apakah pingnya berhasil katanya. Nah, di sini nggak berhasil ya jawabannya ya. Explain ya, kenapa kita itu nggak berhasil ya? Karena ini tuh karena untuk ini keluar gini, ini kita harus mengaplikasikan pilihan trunking ya. Jadi G01-nya kita trunking di S2, terus G01 yang ini sama G02 yang ini kita trunking di S1, terus yang S02 ini kita trunking di S3 ya. Nanti jadi koneksinya bakal bisa nyambung gitu ya. Nah, what could be done to resolve this issue? Ya, itu ya, pilihan trunking ya. Oke, kita akan cek result dulu. Ini assessment items ada semua ya, please. Dan sini juga tidak kelihatan ya. Oke. Oke, berarti kalau itu berarti sudah selesai. Jadi ini juga ada 100 ya. Oke. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.